Halo dari kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai fungi ya, yakni untuk klasifikasinya, karena ciri-ciri sudah kita bahas di materi atau video sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya berdasarkan apa sih klasifikasi fungi. Nah, ternyata klasifikasi tersebut berdasarkan cara reproduksinya ya adik-adik, nanti secara aseksual dan secara seksual berbagai ada 4 kelas klasifikasi jamur ini akan memberikan ciri yang khusus ya. Nah, kelas yang pertama ada di sana Zygomicota, kemudian klasifikasi berikutnya adalah Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ini contohnya untuk Zygomicota ya. Ini untuk Ascomycota, ini Basidiomycota dan oh ya ini Basidio, sementara yang ini yang Deutero ya, yang keempat. Kita tulis di sini ini yang pertama, ini yang kedua. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, sekarang kita lihat masing-masingnya ya, perbedaan dari keempatnya. Saya sudah merangkum di sini. Pertama kita lihat perbedaannya dari spora, jenis spora seksualnya. Nah, untuk spora seksual pada Zygomicota, ini contohnya Mucormucedo. Nah, spora seksualnya adalah berupa zigospora ya adik-adik. Sementara pada Ascomycota, spora seksualnya adalah ascospora. Dan pada Basidiomycota, spora seksualnya adalah Basidiospora. Sesuai dengan namanya, Basidio, spora, dan ini Ascomycota berarti ascospora. Dan Deuteromycota, dia belum diketahui perkembangan reproduksi seksualnya ya adik-adik. Makanya nanti dia disebut dengan fungi tidak nyata imperfecti ya nih, fungi imperfecti, tidak sempurna. Oke, kita lanjut dulu. Oke, di sini untuk perbedaan berikutnya, spora seksual sudah. Aseksualnya ternyata untuk Zygomicota itu aseksualnya berupa spora ngiospora. Nah, Ascomycota dan Basidiomycota sama-sama conidiaspora dengan conidia. Sementara Deuteromycota bisa berupa spora ngiospor atau conidiaspor ya. Untuk spora aseksual atau vegetatifnya ya, tidak kawin. Kalau seksual ini spora generatif. Kemudian, struktur tubuh juga berbeda ya antara masing-masingnya, di mana Zygomicota itu hifanya tidak bersekat, Ascomycota hifanya bersekat, Basidiomycota hifanya juga bersekat, tapi nanti intinya ada yang tunggal ada yang dua, dan Deuteromycota itu hifanya bersekat ya adik-adik. Nah, kemudian kita lihat cara hidup. Mukor sebagai salah satu contoh dari Zygomicota atau Zygomicota secara umum itu bersifat cara hidupnya adalah saprofit ya. Jadi dia menguraikan sisa-sisa organisme makhluk hidup. Sementara Ascomycota selain ada yang saprofit juga ada yang parasit menyebabkan penyakit, dan ada yang nanti bersimbiosis membentuk lumut kerak ya adik-adik untuk Ascomycota. Sementara Basidiomycota selain saprofit menguraikan sisa-sisa organisme atau bahan organiknya, Basidiomycota juga ada yang bersifat parasit. Dan Deuteromycota semuanya adalah parasit ya adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan ukuran? Ukuran ternyata berbeda ya adik-adik, di mana Zygomicota semuanya mikroskopis. Sementara Ascomycota itu mikroskopis, dan Basidiomycota umumnya makroskopis. Sebentar, Ascomycota tadi juga ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler ya adik-adik nanti. Yang multiseluler ukurannya juga ada yang besar nanti. Sementara Basidiospora semuanya multiseluler, ukuran hampir sebagian besarnya makroskopis juga. Nah, Deuteromycota itu ukurannya mikroskopis. Oke,
kita lihat berikutnya itu tadi perbedaan antara Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Sekarang kita lihat contoh masing-masing dan peranannya apa. Nah, di sini Zygomicota contohnya jamur pada roti, jamur pada tempe, atau ini Rhizopus ya adik-adik, Rhizopus stolonifer. Ada pada roti yang berjamur seperti ini adalah Rhizopus stolonifer. Kalau diamati dengan mikroskop seperti ini adik-adik ya. Jadi bentuknya ini adalah ini tangkai spora, spora niofor, ini kotak sporanya, di mana spora ada yang warna hitam di dalam ini karena udah mateng. Nah, ada bagian struktur yang menyerupai akar disebut dengan rhizoid ya. Nanti kalau nanti dia berikatan lagi dengan yang lainnya ada, ini adalah sebagai stolonnya. Nah, Rhizopus stolonifer. Kemudian juga ada Rhizopus nigrican. Nanti akan menghasilkan asam fumarat. Juga ada mukor yang pada roti, pada kotoran ternak, dia jadi pada sampah ya sebenarnya. Dan Rhizopus oryzae juga termasuk dalam kelompok Zygomicota ya. Nah, sekarang kita lihat Ascomycota. Ascomycota tadi ini adalah contoh jamur Saccharomyces cerevisiae, di mana dia berukuran kecil, bersel satu, tidak memiliki badan buah, contohnya ragi, kamir, yeast. Jadi untuk bahan pengembang roti juga di sana pembuatan roti, tape, bir, sake, itu minuman anggur semua dibantu dengan Saccharomyces cerevisiae ya. Siapa yang kalian sering memasak biasanya, nah bahan pengembangnya di sana ada Saccharomyces cerevisiae ya, jamur. Kemudian kita lihat di sini, penicillium. Nanti untuk membuat antibiotik penicillium, di sana ada Penicillium notatum, ada juga Chrysogenum. Ini tapi sama-sama untuk membuat antibiotik ya. Oke, sekarang kita lihat selain itu untuk ada lagi yang berperan dalam pembuatan keju ya. Keju menjadi harum, aromanya enak karena ada Penicillium roqueforti ya. Ini dia. Dan ada Penicillium camemberti. Seperti ini. Sama-sama untuk pembuatan keju ya, mengharumkan keju. Nah, ini masih pada Ascomycota ada jamur yang disebut dengan Aspergillus oryzae adik-adik ya. Ini juga membuat adonan roti untuk menjadi lebih empuk karena ada enzim protease di sana. Nah, ini dia ya. Sementara Aspergillus wentii ini tadi dalam pembuatan sake, kecap, tauco, asam sitrat, penghasil enzim protease. Aspergillus niger seperti ini spora yang sudah matang. Nah, ini dia berperan dalam menghilangkan O2 dari sari buah. Oke. Dan di sini masih ada Aspergillus flavus. Dia akan menghasilkan aflatosin yang menyebabkan kanker pada manusia. Jadi gambarnya seperti ini Aspergillus flavus ya adik-adik. Kemudian ada Neurospora crassa atau yang dikenal dengan oncom. Nah, yang khusus dari Neurospora crassa dulu dia awalnya adalah Deuteromycota adik-adik. Oke, karena namanya adalah Monilia cytopila, tapi setelah diketahui reproduksi seksualnya, dia dimasukkan dalam kelompok Ascomycota karena ternyata dia punya ascus ya. Nanti berarti sporanya berupa spora ascospora. Makanya dikeluarkan dari Deuteromycota dan diletakkan dalam Ascomycota ya kelompoknya. Gambarnya seperti ini. Oke, ini semua diamati dari mikroskop ya adik-adik. Nah, yang berikutnya adalah Basidiomycota. Jadi jamur ini bisa kita lihat kan tanpa mikroskop karena ukurannya besar ya, makroskopis. Oke, ini contoh jamur merang, Volvariella valvaceae. Oke, kemudian ada jamur kuping,
Auricularia polytricha, oke, sebagai sayuran, sebagai bahan makanan. Kemudian, nah kalau yang ini baru beracun ya, Amanita phalloides, dia mematikan karena bersifat dia mengandung racun. Dan ada Ustilagomydes, bahwa ini adalah parasit pada tanaman jagung. Ini ya, jagungnya ada parasit ternyata dari kelompok tadi Ascomycota, kelompok fungi ya. Nah, ada juga penyakit kaki atlet, Epidermophyton fucocum ya. Nah, itu untuk Basidiomycota. Nah, bagaimana dengan Deuteromycota? Deuteromycota itu contohnya adalah jadi penyakit kaki atlet ini ya seperti ya kutu air ya jadinya dan gatal. Banyak lagi penyebab atau contoh dari Deuteromycota. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas khusus untuk peranan dari fungi ya adik-adik. Nah, untuk kali ini videonya sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan kalian menuliskan pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.